Kisah hidup seseorang memang berbeda-beda. Ada yang berjalan mulus, ada juga yang enggak. Dan di setiap manusia mempunyai masa kelamnya masing-masing, pengalaman masing-masing yang juga pasti berbeda-beda dengan setiap orang. Begitu juga dengan salah satu komika di Indonesia, yaitu Bang Eki Priagung ya. Jadi Bang Eki Priagung ini adalah salah satu komika di Indonesia yang mempunyai pengalaman hidup yang menurut aku cukup menarik. Dan di segmen video kali ini aku akan membahas tentang pengalaman Bang Eki Priagung. Assalamualaikum, annyeong. Lagi pada ngapain nih kalian semua di malam tahun baru? Pasti lagi ngumpul-ngumpul keluarga, lagi bakar-bakar, barbekyuan, atau mungkin kalian lagi ke puncak nih untuk melihat kembang api dari atas. Pasti bagus banget. Kalau aku di malam tahun baru, aku buat video buat kalian ya, penggemar khusus Lonsa Ismi Project. Hari ini aku bakal ngebahas tentang cerita dari komika salah satu di Indonesia, yaitu Eki Priagung. Dan Bang Eki Priagung ini adalah salah satu komika yang mempunyai cerita dan kehidupan yang gak mudah ya. Kehidupannya itu penuh dengan lika-liku. Jadi Bang Eki Priagung itu adalah tumbuh di lingkungan prostitusi ya. Lahir dari seorang ibu yang bekerja sebagai pekerja seks komersial, atau mohon maaf sebagai PSK. Jadi beliau ini adalah tumbuh di lingkungan prostitusi, dan beliau ini juga salah satu anak dari pekerja komersial seks di salah satu tempat prostitusi tersebut. Sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih dulu kepada beliau, yaitu Bang Eki Priagung, yang sudah mau mengizinkan aku untuk memuat ceritanya di channel YouTube aku. Terima kasih ya Bang Eki sudah mengizinkan aku buat mengangkat cerita Bang Eki di channel YouTube aku. Jadi kemarin aku secara pribadi itu menghubungi Bang Eki lewat Instagram. Aku nge-DM beliau bahwa aku akan punya topik di YouTube, yaitu tentang membahas kehidupan Bang Eki Priagung bersama sang ibunda. Lalu aku bilang ke Bang Eki nih, kalau aku tuh mau bikin YouTube. Terus habis gitu Bang Eki menjawab 2 hari kemudian, dan Bang Eki mengizinkannya. Jadi buat Bang Eki yang nonton video ini, terima kasih banyak sudah mengizinkan aku untuk memuat ceritanya di channel YouTube aku ya Bang. Semoga Bang Eki dan Ibu juga sehat selalu, sukses selalu. Dan juga yang buat nonton nih, di segmen kali ini aku bakal ngebahas tentang kehidupan Bang Eki dengan poin yaitu belajar. Jadi aku tidak fokus pada cerita Bang Eki ya, tapi aku akan fokus menjelaskan tentang bagaimana seseorang harusnya belajar ya. Beberapa minggu yang lalu, artikelnya Bang Eki Priagung sebagai salah satu komika di Indonesia ini lagi viral banget nih, karena beliau ini tinggal dan tumbuh di dunia prostitusi karena ibunya bekerja sebagai PSK, maaf ya. Lalu ketika beliau tinggal di situ tuh, beliau tuh mau belajar yang namanya agama Islam. Beliau menjadi guru ngaji, beliau memajang ayat kursi di ruang tamu. Itu merupakan salah satu poin belajar yang aku sorot dari cerita Bang Eki ya. Jadi aku sama sekali tidak terpaku kepada pekerjaan ibunda Bang Eki, tapi aku terpacu dengan ketika beliau dalam hidup di tengah-tengah yang tidak mendukung beliau, tapi beliau itu tetap mau belajar dengan cara yang beda gitu loh, dengan cara yang tidak mengintimidasi satu sama lain yang berada tinggal di situ. Lagi ke cerita Bang Eki yang tadi ya. Jadi Bang Eki itu mulai tinggal sama ibunda ketika beliau itu berusia kurang lebih 6 tahun. Dan di saat itu juga Bang Eki itu tahu kalau ibunya itu bekerja sebagai PSK atau pekerja seks komersial di tempat tersebut. Karena sebelumnya Bang Eki itu tinggal bersama sang nenek di Jawa Timur, yaitu di kota Madiun.
Hingga akhirnya Bang Eki ini duduk di sekolah SMP. Bang Eki masih mengetahui bahwa ibunya bekerja menjadi PSK atau pekerja seks komersial. Tapi Bang Eki ini masih belum berani nih buat ngomong ke ibunya nih, apakah benar bahwa ibunya ini bekerja sebagai PSK kayak gitu. Jadi beliau ini menjalani kehidupannya dengan melihat orang-orang yang berada di dunia prostitusi tersebut. Beliau mengetahui bahwa ibunya bekerja sebagai PSK nih. Beliau mulai menunjukkan tidak sejalan dengan jalan ibundanya. Lalu dari situlah beliau mulai mengambil jalan sendiri dengan rajin pergi ke masjid, belajar mengaji, sampai dimana beliau menjadi guru ngaji di tempat tersebut loh. Hebat banget kan? Dan walaupun beliau tidak sejalan dengan ibunya dan beliau tidak mengatakan bahwa itu tidak benar untuk pekerjaan ibunya saat ini, beliau tetap menghargai pekerjaan dan profesi sang ibunda. Dengan perlahan-lahan beliau mulai memasang figura ayat kursi di ruang tamu. Jadi ini adalah cara belajar beliau yang tidak sejalan dengan ibundanya, dan beliau mempunyai cara sendiri, dan menurut aku caranya tuh sama sekali tidak menyudutkan satu sama lain yang ada di sekitar situ. Paham gak sih? Bayangin aja kalian tinggal di dunia seperti itu, lalu tiba-tiba kalian kayak di situ kan terkenalnya adalah dunia malam ya, dunia yang istilahnya adalah laki-laki dan perempuan berada di satu tempat, terus habis gitu minum-minuman keras dan perbuatan-perbuatan yang tidak baik pula kan. Tapi di situ kita bersikap yang berbeda dari orang-orang yang tinggal di situ. Kayak misalkan kita rajin ngaji, kita rajin sholat, pergi ke masjid, sampai bahkan Bang Eki ini jadi guru ngaji loh. Bayangin coba. Karena kalau misalkan kita tinggal di prostitusi ya, pasti kita tuh bakal ngelihat orang yang pertama mungkin jarang sholat, habis itu ngaji mungkin juga enggak, pergi ke masjid mungkin juga enggak gitu loh. Tapi ini beda banget sama Bang Eki. Pada saat dimana beliau menginjakan bangku SMA, beliau mulai berani bertanya kepada sang ibunda, karena beliau merasa mulai terbuli dan terintimidasi oleh teman-teman dan lingkungan sekitarnya. Dan tiba di mana pula Bang Eki sudah lulus dari SMA-nya, beliau memutuskan untuk merantau ke Bandung, Jawa Barat, dan meneruskan kuliahnya di ITB, Institut Teknologi Bandung. Dan di situ pula Bang Eki mendapatkan biaya siswa, juga mendapatkan kerjaan sampingnya. Dan disitulah kesempatan Bang Eki untuk mulai berani menyuarakan isi hati, keinginannya untuk sang ibu agar berhenti sebagai pekerja PSK atau pekerja seks komersial. Disinilah kita dapat memetik pelajaran dari cerita Bang Eki Priagung bahwa tidak ada halangan untuk kita yang berkemauan dan berkeinginan untuk terus belajar. Dan setelah beliau kuliah di ITB dan beliau juga mendapatkan beasiswa dan beliau juga mendapatkan pekerjaan sampingan, dan disitulah beliau mulai berani menyuarakan isi hatinya dan kemauannya kepada sang ibu untuk tidak lagi bekerja dan berhenti sebagai PSK atau pekerja seks komersial pada saat itu. Dan disinilah aku tuh kagum banget ya sama Bang Eki. Cara dia menghargai pekerjaan ibunya pada saat itu, cara dia menghargai apa yang ibunya lakukan, dengan cara menunggu dan melakukan hal lain yang jauh lebih bermanfaat. Dan pada akhirnya Bang Eki itu menemukan kesempatan, ruang, waktu, dan tempat ya, untuk kayak keinginan yang waktu dulu kayak tertunda, nggak bisa ngungkapin, akhirnya tuh kayak dikasih tempat, dikasih ruang, dikasih waktu gitu loh. Iya nggak sih? Dikasih waktu dengan cara yang kayak tepat banget
Dan dari sinilah kita bisa belajar ya dari cerita Bang Eki, bahwa tidak ada halangan untuk kita yang berkemauan dan berkeinginan untuk terus belajar. Karena belajar itu kita tidak perlu melihat bagaimana orang tua kita, seperti apa orang tua kita, siapa orang tua kita. Karena belajar artinya memperbaiki. Seperti juga salah satu halnya cerita dan pengalaman aku nih. Jadi saat aku umur 9 tahun, tepatnya mungkin kelas 3 ya, kelas 3 SD, adalah waktunya dimana anak belajar ngaji ketika pulang sekolah atau ketika habis bangun tidur. Bener nggak sih? Kalian dulu pas belajar ngaji itu di usia berapa sih? Boleh komen di bawah ya. Karena aku tuh nggak pernah banget merasakan bangku pendidikan belajar ngaji, kayak belajar Iqra sama anak-anak lain sehabis pulang sekolah, atau mungkin di jam-jam sore, di jam 3, jam 4, itu kan biasanya jam-jam anak-anak belajar ngaji ya. Kalau di tempat-tempat aku di Surabaya dulu sama di Mojokerto juga kayak gitu sih. Kalau di tempat kalian kayak gimana? Boleh komen dong. Dan kenapa pada saat itu aku nggak belajar ngaji? Karena memang pada saat aku usia 9 tahun ya, itu aku udah nggak tinggal sama ibu aku sama kakak nomor 2. Jadi aku cuma tinggal sama kakak laki-laki aku yang nomor 1 sama ayah aku aja. Karena ibu aku tuh harus pindah ke kota Mojokerto bersama kakak aku nomor 2, karena kebetulan ayah dari ibu aku itu jatuh sakit gitu, sakit keras gitu, dan ibu memutuskan untuk pindah ke sana. Pada akhirnya di saat seharusnya aku belajar ngaji di usia-usia seperti itu, aku melewatkan belajar ngaji. Dan sampai akhirnya dimana aku tuh bener-bener nggak tahu bacaan sholat itu kayak gimana, ngebaca Arab itu kayak gimana. Dan pada saat ujian akhir itu kan ada ya ujian praktek sholat gitu ya, itu benar-benar aku cuman kayak ngikut numpang doang sama teman-teman aku. Karena kan waktu itu kalau kita ujian praktek sholat gitu kan pasti langsung beberapa orang gitu, karena kan bakal makan waktu kalau satu-satu kan. Jadi sampai sekarang pun kalau ditanya nih, aku udah bisa nggak baca-bacaan sholat? Bisa. Terus kalau ditanya lagi nih, terus gimana nih kalau bisa sholat, bisa bacaan sholat, bisa nggak baca surat-surat pendek di Al-Quran itu? Bisa, tapi cuma beberapa aja ya, dan itu nggak semuanya, dan aku udah hafal di luar kepala. Jadi aku tuh sampai sekarang tuh bener-bener buta huruf Arab, nggak tahu. Jadi kalau ditanya ini bacanya apa gitu, yang aku nggak pernah baca, dan aku nggak hafal kayak itu Latin apa gitu, pasti juga nggak bakal tahu, kecuali adalah surat-surat yang memang sudah aku hafalkan sebelumnya kayak gitu. Kalau kalian nanya lagi, terus gimana nih cara ngafalinya kalau sekarang udah bisa baca bacaan sholat sama surat-surat pendek di Al-Quran? Jadi cara aku belajar supaya aku paham dan aku mengerti bagaimana cara baca dan bunyi bacanya, aku memutuskan untuk menghafal pada saat usia menginjak SMP ya, di sekolah menengah pertama. Itu aku memutuskan untuk menghafal bacaan sholat dari mulai wudhu, sesudah wudhu, terus abis itu doa kunut, iftitah, takbiratul ihram, duduk 2 sujud, semuanya itu aku benar-benar hafalin. Jadi kalau ditanya pasti bisanya karena belajar atau ada yang ngajarin, enggak ada gitu. Jadi benar-benar aku ngafalin itu. Dan kalau ditanya ngafalinnya lama atau sebentar, lama dong, karena kan pada dasarnya aku kan nggak ngerti tuh cara bacanya kayak gimana, ini abjad Arab apa gitu kan nggak tahu ya. Jadi aku menghafalkannya, jadi dalam 1 hari tuh aku ngebaca 1 kalimat. Jadi
Satu kalimat itu kan empat paragraf. Jadi kalau di bacaan itu aku baca satu kalimat sebanyak 13 kali pakai buku, 13 kali tanpa buku, 13 kali di luar kepala. Terus seperti itu. Dan aku sambung ke bacaan berikutnya, dan ke bacaan berikutnya sampai selesai, kayak gitu. Begitu juga dengan menghafal surat-surat pendek di Al-Quran. Jadi surat-surat pendek itu kan ada yang kayak 6 ayat, ada yang 10 ayat, ada yang beberapa ayat gitu. Jadi kalau yang di surat-surat Al-Quran itu aku baca satu ayat, aku hafalin dulu selama beberapa kali pakai buku, beberapa kali tanpa buku, dan beberapa kali di luar kepala. Lalu aku hafalin kalimat berikutnya. Lalu ketika aku udah di luar kepala dua-duanya, aku sambung kalimat pertama dan kalimat kedua, kayak gitu sampai aku menghafalkan berapa surat ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 surat di Al-Quran aku hafal gitu. Jadi alhamdulillah, Allah itu maha tahu dan Allah itu maha segala-galanya ya. Jadi Allah itu tahu mana orang yang benar-benar mau belajar, mau tahu, benar-benar pengen tahu dan gak hanya coba-coba. Dan itu yang aku lakukan, dan itu adalah cara belajar aku. Mungkin menurut kalian kurang tepat, atau mungkin menurut kalian wah bacanya nggak akurat nih atau gimana gitu. Jadi sebelum aku memutuskan bacaan aku ini udah bener atau belum, jadi aku membaca kan, aku denger kan suara aku ngebaca tuh bunyinya kayak gimana. Nah habis aku ngebaca, aku tuh nonton di YouTube surat yang aku baca nih. Nah, aku dengerin nih versi aku sama versi YouTube yang dimana orang bacaan Al-Qur'annya udah sangat lancar dan tahu gitu loh. Nah, aku bandingin nih, oh ternyata yang kurangnya di sini, kurang bacanya, kurang kesini, kayak gitu. Jadi itulah cara aku untuk memastikan bahwa bacaan aku benar dan tepat. Intinya belajar itu adalah proses itu adalah waktu yang awalnya kamu tidak tahu menjadi sedikit lebih tahu, dan akhirnya kamu memahami apa yang dulu kamu tidak tahu. Pahamilah bahwa belajar itu dimana kamu menemukan ketidakmudahan, kesulitan, bukan keinstanan seperti yang ada di pabrik atau di tempat makanan siap saji loh guys. Hingga kalian menemukan titik di mana yaitu yang namanya keberhasilan. Memperbaiki yang kurang benar, kurang tepat, dan memperbaiki yang perlu memang kita perbaiki agar menjadi manusia yang mawas diri. Belajar itu tidak harus datang ke sekolah loh. Belajar itu nggak harus datang ke kampus, ke tempat les, menghafal catatan. Belajar itu keharusan untuk setiap orang, karena menurut aku setiap orang itu harus belajar sih, supaya kita nggak mudah dibodoh-bodohin, kita nggak mudah kena tipu, kita nggak mudah dimanipulatif kayak gitu. Karena belajar itu dimanapun, kapanpun, dan apapun medianya. Kalian nggak harus belajar dengan buku tebal mahasiswa agar terlihat pandai, atau kalian nggak harus kayak belajar ke tempat les yang bayarnya mahal. Cukup dengan kayak baca koran yang harganya cuma 2.000 aja, menonton berita di televisi, membaca buku apapun ya, novel, komik, itu juga salah satu metode belajar dengan cara yang lebih enjoy, santai menurut aku ya. Jadi kalian tuh nggak harus belajar membaca cerita-cerita rumus fisika, kimia, biologi, nggak harus kayak gitu yang namanya belajar. Belajar itu yang penting kita enjoy, kita nyaman, kita senang, kita happy. Apapun yang kita pelajari pasti masuk deh. Salah satunya adalah belajar yang paling mudah kita temukan adalah mendengarkan cerita dan juga pengalaman dari orang lain. Karena dari orang lain tuh kita bisa belajar, kita bisa ngedengerin kayak pengalaman dia, apa yang dilalui orang tersebut, sampai akhirnya beliau di titik seperti saat ini.
Itu juga salah satu belajar yang paling murah menurut aku ya. Coba dong komen di bawah, menurut kalian belajar versi murah, enjoy, dan santai, dan happy itu kayak gimana sih? Boleh komen di bawah atau komen di Instagram aku ya, Nusaisme Project. Jadi itulah tadi cara aku belajar memahami dan menghafalkan bacaan dalam sholat. Dan ini juga yang aku lakukan untuk melafalkan surat-surat yang ada di Al-Quran ya. Ini adalah cara aku belajar, dan mungkin setiap orang punya cara belajar yang beda-beda, yang masing-masing yang nggak sama, dan itu nggak salah kok. Mungkin ada nih kalian di luar sana yang lagi belajar masak, boleh kasih tahu aku nih, gimana pengalaman kalian belajar masak buat pertama kali sampai akhirnya sekarang kalian bisa masak? Boleh komen di bawah atau komen di Instagram aku, terserah deh. Pengalaman apa aja, mungkin pengalaman waktu kalian ikut ujian PNS yang awalnya gagal terus akhirnya kalian keterima, atau mungkin kalian lagi belajar buat mengemudikan mobil nih, karena kalian pengen banget bisa mengemudikan mobil, akhirnya kalian belajar terus akhirnya kalian bisa nih. Jadi aku tuh sangat bangga sama cara setiap orang belajar yang awalnya nggak tahu jadi tahu dan paham. Kenapa? Karena ketika orang belajar, dia itu menemukan ketidaksukaan, ketidakmudahan, ketidakmampuan, ya, keterbatasan karena dia tidak tahu. Tapi dari semua yang dialami itu, dia menjadi paham dan dia menjadi jauh lebih tahu. Aku tuh sangat senang dan bangga dengan prosesnya. Kan prosesnya nggak enak orang belajar. Emang ada ya orang belajar tuh yang prosesnya, aduh indah banget tuh proses gua belajar gitu, kan nggak ada. Kayaknya kalau semua orang belajar tuh pasti kayak jenuh, bosen, abis itu kayak merasa kayak putus asa, nyerah. Itu adalah proses yang kalian rasakan ketika kalian belajar. Coba dong, gimana rasanya proses ketika kalian belajar sesuatu apa aja? Boleh komen di bawah ya. Itu adalah poin belajar versi aku. Jadi belajar itu adalah sebuah proses yang kita tidak tahu kapan kita akan berhasil dan kapan waktu yang kita impikan itu akan datang. Itu adalah poin belajar versi aku. Belajar itu bukan berarti kalian harus bisa pada saat itu, harus berhasil pada saat itu, mampu pada saat itu, tapi belajar itu adalah mengasah diri kalian untuk bersikap sabar, ikhlas, tulus, ya, tidak mudah menyerah dan tidak mudah putus asa dan terus mencoba. Karena di belajar itu kalian bisa membuat diri kalian jauh lebih baik, ya kan, bisa mengasah otak kalian juga, dan yang terpenting adalah kalian bisa menghargai yaitu proses dan waktunya, karena setiap orang itu membutuhkan waktu untuk berproses. Sekian video aku hari ini. Selamat malam tahun baru ya buat kalian yang merayakan tahun baru, mungkin bersama keluarga, bersama teman nih, atau mungkin kalian sekarang lagi mempersiapkan untuk malam tahun baru. Dan kalau kalian berada di luar, kalian hati-hati ya, hati-hati untuk melaksanakan acaranya apapun itu, kalian mau ngapain aja, hati-hati selalu. Jangan lupa selalu berdoa agar kalian selalu dilindungi dan diberi keselamatan sampai datang ke rumah lagi dan menyambut tahun 2023. Jadi boleh nggak tahu apa sih referensi kalian di tahun 2023? Boleh komen di bawah ya. Dan terima kasih juga buat Bang Eki Priagung yang telah mengizinkan aku untuk memuat ceritanya di channel YouTube aku, dan terima kasih untuk waktunya, untuk tempatnya juga yang dipersilakan buat aku. Dan buat kalian yang nonton, terima kasih juga udah nonton sampai habis tanpa di skip ya. Semoga kalian di tahun 2023 ini makin sukses, makin hebat, terus belajar, terus berproses, dan semoga kalian akan berhasil pada waktunya. Percaya deh bahwa proses dan waktu itu tidak membohongi hasil. Sekian video aku hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.